فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yang bernama, ya, juga terjadi peperangan, diberi nama dengan peperangan Ashirah. Juga untuk menahan kafilah Quraisy dan negeri Syam, tepatnya di wilayah sama, suku lain lagi namanya suku Mudlij, tapi kafilah Mudlij ikut campur dan akhirnya kafilah berhasil lolos dan Mudlij meminta perdamaian dengan Nabi SAW, yang juga pada saat itu Nabi SAW memimpin langsung. Jadi sebelum perang Badar ini teman-teman, perang Badar kan nanti tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, ya. Ini semua prosesi terjadi sebelum terjadinya perang Badar, karena banyak orang menganggap perang Badar perang pertama. Padahal sebenarnya itu peperangan yang kesekian kali yang terjadi bersama Nabi SAW, tapi memang yang terjadi kontak fisik itu di perang Badar. Nanti kita akan bahas masalah itu. Jadi ini semua kejadian-kejadian. Sekarang bulan Jumadil Awal, Nabi SAW keluar lagi dikenal dengan perang Ashirah, tapi juga sama bertemu dengan pasukan Nabi SAW dengan kafilah ini di suku Mudlij. Mudlij akhirnya meminta agar tidak jadi peperangan, damai dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW sempat duduk di suku Mudlij di wilayah itu selama sebulan untuk menunjukkan kekuatan muslimin dan memastikan Mudlij tidak berkhianat. Beberapa hari setelah balik ke Madinah dari mengepung atau berusaha mengejar kafilah Quraisy di suku Mudlij, seseorang dari kafilah Fihri bernama Qishr bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah. Ada satu suku Arab dari suku Fihri bernama Qishr, ya, bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah dan mereka merampok kurma dan membunuh seorang dari Ansar. Mendengar kejadian tersebut, Nabi SAW segera mengejar Qishr sampai ke wilayah Badr, tapi ia berhasil melarikan diri dan Nabi SAW kembali ke Madinah. Juga termasuk kejadian Nabi SAW mengutus 8 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu dan menitipkan sebuah surat dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di suatu tempat. Cuma 8 orang saja nih. Saat tiba di tempat tersebut, Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu membuka surat dari Nabi SAW yang ternyata isinya memerintahkan agar mereka menyerang kafilah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan gantian menunggangi unta mereka. Unta mereka hilang dan mereka berdua sedang pergi mencari. Jadi kafilah ini kafilah yang kecil, sariyah ini sariyah kecil cuma 8 orang. Dan pada saat itu Abdullah bin Jahash pimpinannya. Nabi SAW kasih surat mengatakan jangan kau buka surat ini kecuali di tempat tertentu. Disebutkan nama tempatnya, tapi dalam riwayat tidak disebutkan tempat itu, ya. Disuruh di sana buka surat. Begitu dibuka surat ternyata isinya tunggu di sini sampai kafilah Quraisy lewat, kemudian serang mereka. 8 orang disuruh serang. Waktu itu ada di antara 8 orang yang satu unta mereka berdua, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhum ajma'in. Rupanya waktu mereka istirahat untanya lari, hilang. Keduanya pergi mengejar, berarti sisa 6 orang. Sisa 6 orang. Waktu sisa 6 orang teman-teman sekalian, ternyata kafilah lewat. Kafilah lewat. Dan pada saat itu tepatnya terjadi di akhir bulan Jumadil Akhir, ya, dan di awal bulan Rajab. Kita tahu teman-teman sekalian, ada bulan yang dimuliakan dalam Islam, ya. Ada bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayat. Sesungguhnya di sisi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi, ya, Allah menentukan bulan-bulan ada 12 sebagai perhitungan bulan atau tahunan kalian. Semenjak diciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Di awal Islam 4 bulan ini nggak boleh kita berperang. Di awal Islam. Dan orang-orang Quraisy juga yakin 4 bulan ini mulia, nggak boleh perang. Ternyata waktu 6 orang ini berada di lokasi menunggu kafilah Quraisy, itu berada di akhir hari Jumadil Akhir. Besok ini masuk Rajab, 1 Rajab. Pas masuk 1 Rajab, terjadilah tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta, mereka pergi cari untanya. Belum kembali kafilah Quraisy lewat, tapi sudah masuk 1 Rajab. Waktu itu hukum syar'i nggak boleh perang.
Tetapi kondisinya adalah di sini ada surat Nabi SAW, ada surat Nabi, lewat kafilah serang. Mereka bingung, ini gimana nih, serang atau enggak, gitu kan? Pada saat itu para sahabat juga rupanya mereka lupa, mereka tidak ingat apakah ini Rajab atau Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban, bulan setelah Rajab itu bukan bulan hurum, bukan bulan yang dilarang perang. Jadi Rajab terhimpit ya. Setelahnya Sya'ban, Ramadan, Syawal, ini 3 bulan tidak apa-apa berperang. Nanti masuk Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram baru diharamkan lagi, gitu kan? Jadi sahabat kira ini sudah Sya'ban. Ternyata masuk 1 Rajab, lalu 6 orang ini ternyata menyerang. Kafilah lewat diserang. Sudah kita serang saja. Surat Nabi SAW jelas, diseranglah. Nah karena pada saat itu orang-orang Quraisy tidak sangka lokasi itu dianggap aman karena sudah dekat dengan Mekah. Diserang dan terbunuh 1 orang dari kafir Quraisy yang bernama Amr bin Hadrami. Dan ini korban pertama yang mati di tangan kaum muslimin. Dan menawan 2 orang. 2 orang sempat ditawan, namanya Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah, ditawan. Dan yang lain sempat melarikan diri, serta ke-6 orang tersebut berhasil merebut semua kafilah. Jadi ada ribuan unta, semua berhasil diambil, cuma 6 orang ini. Dan ini kata para ulama, tanda kalau orang-orang kafir di kancah peperangan takut dengan muslimin. Memang selalu begitu, jumlahnya sedikit, dan kalau sudah ada percikan takbir umumnya mereka merasa kecil hati. Ya, mereka dikalahkan. 6 orang berhasil merebut ribuan ekor unta dan membunuh 1 orang, tadi Amr bin Hadrami, dan menawan 2 orang Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Lalu membawa kafilah pulang ke Madinah. Tetapi yang jadi masalah adalah penyerangan tersebut terjadi di bulan Rajab yang dilarang peperangan, dan orang-orang Arab memuliakan juga bulan itu, termasuk dalam syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Quraisy lalu menyebarkan berita bahwa muslimin telah menghalalkan bulan hurum. Juga menyurati Nabi SAW yang berisi, engkau telah menghalalkan bulan hurum hai Muhammad. Lalu Nabi SAW menjawab, tidak. Tetapi telah terjadi kesalahpahaman, pasukanku mengira bulan Sya'ban telah masuk. Quraisy berkata, kalau demikian kembalikan tawanan kami. Kalau memang betul kesalahpahaman saja, kembalikan 2 orang tawanan kami, Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Nabi SAW menjawab, tidak. Kecuali bila sahabatku 2 orang yang hilang juga sudah kembali, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Karena ini 2 orang tadi kan lagi pergi cari untanya. Nabi khawatir jangan sampai 2 orang ini ditawan oleh Quraisy. Kalau 2 orang ini kembali, tawanan ini kami kembalikan. Beberapa hari kemudian ternyata kedua sahabat ini tiba di Madinah, Sa'ad bin Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Maka Nabi SAW pun mengembalikan tawanan Quraisy tersebut. Dan dalam hal ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang masyhur dalam surah Al-Baqarah ayat 217 sampai 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyinya, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Terjemahannya 217. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan hurum, bulan yang dimuliakan tadi, 4 bulan itu. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, nggak boleh, dilarang memang. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah ya untuk beriman, kafir kepada Allah, menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya yang telah beriman dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah, ya memfitnah kaum muslimin lebih besar daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya hai Muhammad memerangi kamu sampai atau kalian sampai mereka dapat mengembalikanmu dan pengikutmu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya.
Ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ayat ini adalah para sahabat yang 6 orang tadi. Mereka tadi sebenarnya keluar berjihad, mereka bukan sengaja menyerang di bulan Rajab, mereka tidak faham kalau itu bulan